Assalamualaikum. Now we will learn about subjective pronoun and objective pronoun. What is subjective and objective pronoun? Oke, kalau pronoun itu sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti. Jadi kata ganti itu contohnya saya, kamu, mereka, kita, dia. Itu contohnya kata ganti. Jadi pronoun di sini adalah kata ganti. Next, subjective pronoun. It refers to the subject of a sentence. Subject always take connection of the verb. Ya. Jadi, subjective pronoun di sini adalah pronoun yang letaknya sebagai subjek suatu kalimat. Ya. Subjective pronoun itu pronoun atau kata ganti yang letaknya sebagai subjek suatu kalimat. Subjek itu adalah yang melakukan suatu pekerjaan, ya. Langsung ke contoh saja ya biar lebih paham. Di sini contohnya dari subjek pronoun itu I, artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, itu. Semua ini I, you, they, we, he, she, it ini letaknya sebagai subjek yang melakukan suatu kegiatan. Contoh, she eat a cake. She itu sebagai subjek di sini ya, subjektif pronounnya itu ini she, dia perempuan. Eat, memakan, a cake, sepotong kue. Jadi she di sini adalah sebagai subjektif pronoun, ya, letaknya di depan sebagai subjek yang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Apa itu pekerjaan di situ, kegiatan situ? Eat, makan. Paham ya? Jadi pronoun di sini adalah she. Dia sebagai subjek yang melakukan suatu pekerjaan yaitu makan, ya. She eat a cake. Contoh yang kedua, he buy a book. Ya, pronoun di sini adalah he. Buy, membeli. Buy itu kata kerja ya, artinya membeli. A book, sebuah buku. Jadi di sini dia laki-laki membeli buku. He di sini letaknya sebagai subjek yang melakukan pekerjaan yaitu membeli, ya. Jadi she, he di sini adalah subjective pronoun, ya. Letaknya di depan sebagai subjek dan yang melakukan sesuatu pekerjaan, bisa makan, membeli, atau pekerjaan yang lainnya. That's subjective pronoun. Oke, sekarang kita menuju ke objective pronoun. It refers to an object of a sentence. Jadi, objective pronoun di sini adalah pronoun yang terletak sebagai objek suatu kalimat. It receives the action of the verb. Dia adalah yang dikenai pekerjaan, ya. Biasanya terletak setelah verb, setelah kata kerja letaknya ya. Kalau subjek tadi letaknya sebelum kata kerja. Kalau objek di sini setelah kata kerja. Objective pronoun di sini macam-macamnya adalah me, you, them, us, him, her, it, ya. Ketika menjadi subjek, saya. Ketika menjadi subjek itu I. Ketika dia menjadi objek menjadi me. Kamu. Ketika menjadi subjek dia you. Begitu pula ketika menjadi objek sama-sama you. Mereka. Ketika menjadi subjek dia they. Ketika berubah menjadi objek menjadi them. Kita, we. Ketika dia menjadi subjek we. Ketika dia menjadi objek menjadi us. Dia laki-laki, he. Ketika menjadi subjek dia he. Ketika dia menjadi objek menjadi him. Dia perempuan. Ketika menjadi subjek she.
ketika menjadi objek menjadi her. It ketika menjadi subjek atau objek sama-sama it. Oke? Sekarang kita ke contoh. Example, he gives her a cake. Ya, he di sini pronoun letaknya di depan kata kerja. Kata kerja di sini adalah gives, ya, artinya memberi. He di sini letaknya di depan kata kerja. Dia pelaku yang memberi, ya. Jadi dia subjective pronoun. He di sini subjective pronoun. Beda lagi dengan yang her. Her di sini letaknya setelah kata kerja. Ya, dia yang dikenai pekerjaan. Her di sini artinya dia perempuan. Ya, ketika dia menjadi subjek, dia she. Berhubung di kalimat ini dia menjadi objek, dia menjadi her. He gives her a cake. Dia laki-laki memberi dia perempuan sepotong kue. Next example, Tiara is very kind person. I know her very well. Tiara adalah orang yang baik hati. Aku mengenalnya dengan sangat baik, ya. I know her. I di sini letaknya sebelum kata kerja. Kata kerja di sini adalah know, mengenali, mengetahui, ya. I di sini sebagai pelaku, seseorang yang mengenali. I di sini subjek, oke. Di sini setelah kata kerja ada her, ya. Her di sini adalah dia perempuan. Dia perempuan kalau menjadi subjek she. Di sini dia letaknya setelah kata kerja yang dikenai pekerjaan. Jadi dia her, ya. Dia her ini adalah objective pronoun. Letaknya setelah kata kerja. Jadi tahu ya bedanya subjective pronoun sama objective pronoun. That's all. Happy studying. Assalamualaikum.